di masa tua. Kemudian waktunya kurang lebih 15 menit saja. Mungkin tidak lama-lama ada kegiatan. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, seiring dengan perubahan waktu, dari waktu ke waktu, ada dua akibat yang akan terjadi. Pertama adalah siklus kehidupan. Artinya adalah setiap waktu yang berubah-ubah ini akan ada kelahiran dan akan ada kematian. Kita pada bagian kelahiran ini sudah mengalaminya, dan untuk ini kita wajib bersyukur karena dikehendaki oleh Allah ada di alam ini, dan sangat bersyukur lagi umur yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, luar biasa. Nah, tapi setelah kelahiran ada kematian. Nah, kematian ini akan kita hadapi dan pasti. Untuk itu jangan lengah, karena setiap perubahan waktu ada kelahiran, ada kematian. Waktunya kapan Allah yang tahu. Nah, jadi untuk yang kematian ini kita mesti sama-sama waspada. Jangan sampai lengah dengan kematian. Yang kedua adalah roda kehidupan. Roda kehidupan artinya seperti roda, dulu di atas, sekarang bisa jadi di bawah. Dulu di bawah, sekarang bisa jadi di atas. Ini berputar terus seperti itu sesuai dengan perubahan waktu. Nah, apa yang bisa kita ambil? Bisa jadi dulu kita orang yang tidak tahu karena belum belajar, maka harapannya sesuai dengan perubahan waktu kita menjadi orang yang berilmu. Dulu mungkin kita termasuk orang yang malas beribadah. Dulu harapannya sekarang dan akan datang semangat beribadah ini semakin meningkat. Dulu mungkin ibadah kita kurang bagus. Nah, sekarang harapannya ibadah kita tambah bagus. Nah, itulah roda kehidupan. Dan jangan sampai terlena. Jangan sampai terlena. Dulu merasa mulia, jangan sampai mengira kemuliaan itu akan terus bertahan pada diri kita. Bisa jadi berubah walaupun kita tidak menghendakinya. Sudah. Nah, di saat perubahan waktu ini, maka ada 3 hal yang jangan sampai kita tidak sadari. Dan inilah yang dimaksud hal-hal yang dihindari di masa tua. Pertama, tidak sadar waktu. Dulu ketika kita masih muda, kuat, produktif, mungkin banyak waktu yang banyak pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga waktu beribadah tidak kita perhatikan. Nah, maka di usia yang bertambah ini jangan lagi tidak sadar dengan waktu. Al-Quran saja Allah menyebutkan malam itu untuk istirahat, siang untuk bekerja.
Maksudnya pekerjaan kita disesuaikan dengan waktu-waktu yang berubah ini. Nah gitu, jangan kada ingat waktu. Kalau bahasa Banjarnya begawi terus kada balampu atau siang malam bercari dunia aja, jangan. Nah, ini sudah bukan waktunya lagi kayak itu. Jangan kada sadar waktu. Yang kedua adalah jangan tidak sadar diri. Nah, sesuai dengan perubahan waktu, kata orang, kita ini berubah-ubah. Dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan masa tua. Nah, kita mesti sadar diri dengan ini. Di mana kita saat ini? Mudahnya jadi lucu rasanya. Kalau pekerjaan anak-anak atau pekerjaan remaja dikerjakan oleh orang dewasa, apalagi sudah tua. Apa pekerjaan anak-anak dan pekerjaan remaja? Suka bermain-main. Yang penting gembira saja, memuaskan segala keinginannya. Nah, rasanya sudah tidak cocok lagi. Sudah tua, senang juga begadang misalnya, tidak cocok. Yang begadang-begadang itu anak-anak muda biasanya. Anak-anak muda tuh sebagiannya mungkin sebagian besar tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah dewasa dan sudah berusia tua, rasanya jangan lagi yang kayak itu. Terlalu berbahaya. Waktu mungkin bisa disebut tinggal sedikit sisa hidup kita. Yang sedikit ini jangan dibuang-buang lagi. Kalau sudah sisa sedikit dibuang-buang lagi, lalu yang mana yang hendak dijadikan ilmu yang bermanfaat atau waktu yang bermanfaat? Nah, jadi ini juga jangan sampai terjadi. Mesti dihindari di usia tua. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak sadar keadaan. Nah, tidak sadar keadaan. Tidak sadar keadaan ini maksudnya adalah tidak tahu keadaan diri kita ini bagaimana saat ini. Terutama tadi yang ulun maksud di usia tua. Keadaan apa yang harus disadari? Keadaan tentang ilmu dan amal. Kalau misalnya sudah berusia tua, ilmu agama masih belum banyak diketahui, nah ini jangan sampai terjadi. Sebab kalau tidak punya pengetahuan, mau beramal apa? Mau mengerjakan apa? Nah, ya walaupun misalnya baru sadar, tapi gunakanlah sisa waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi mesti sadar diri tentang ilmu agama dan amal ibadah. Nah, apa yang harus dilakukan? Perbanyak belajar ilmu agama. Apa yang diinginkan dari belajar itu? Supaya tambah faham. Bila faham, maka nanti mengamalkan ilmunya bagus. Bila tidak paham, namanya juga tidak paham, bingung kayak apa tadi. Bingung karena tidak paham. Nah gitu. Jadi ya terutama ilmu yang terkait memperbaiki ibadah.
memperbaiki ibadah, terutama ilmu yang terkait memperbaiki ibadah. Kenapa harus begitu? Ibadah yang baiklah yang akan membuahkan hasil pahala. Kalau kada bagus, namanya juga kada bagus, buah gen kadang-kadang dibuang, kada terpakai. Nah, khawatir kita melakukan ibadah, ternyata ibadahnya kurang bagus, lalu Allah tolak. Sementara kita yang melakukan salah sangka, dikira sudah banyak melakukan ibadah, padahal ternyata yang dianggap banyak itu sia-sia. Jangan sampai. Jadi modal kita bekal mati adalah ibadah yang baik. Ibadah yang baik tadi akan membuahkan hasil yang baik, ada nilai pahalanya. Yang kedua, nanti dikubur, ibadah yang baik nih, jadi kawan dan jadi pelindung, penjaga kita dari apa-apa yang tidak nyaman di dalam kubur. Tapi kalau ibadahnya tidak baik, ya tadi kada jadi apa-apa. Bagaimana akan menerangi kubur kita? Ada bagus. Bagaimana akan menjadi teman kita dalam kubur? Bagaimana akan menjadi pelindung kita dari keadaan yang tidak nyaman di dalam kubur? Dan jadi pastikan, seriusi bahwa kita perlu belajar baik-baik untuk memahami cara beribadah yang baik. Nah, beribadah yang baik itu sesuai pelajaran fikihnya. Dari cara bersuci kayak apa seharusnya. Nah, dari cara bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Dua-duanya betul-betul dipelajari. Nah, bila sudah bagus cara bersucinya, nah maka perhatikan lagi cara bersuci dari hadas. Berudunya dibagusi. Jangan asal-asalan basah. Kalau basah karena kada cuci muka, betampungas saja. Karena asal-asalan, jangan. Kemudian bacaannya yang ringan-ringan aja lah, kalau kada bisa banyak. Ibaratnya tuh membaca subhanallah itu benar. Jangan sampai kebaca subhanallah. Padahal sedikit aja kata-katanya. Alhamdulillah misalnya. Jangan sampai apalagi hanya ujungnya dullah. Aduh, hai. Allahu Akbar. Yang tiga ini kalimat pendek tapi luar biasa. Buktinya apa? Zikir sesudah sholat, baca ini aja suruhan. Singkat tapi sedikit, hanya masing-masing 2 kata saja, tapi nilainya luar biasa. Karena semua kata-kata itu adalah kalimat yang paling Allah senangi. Nah, kalau mau panjang-panjang sedikit, la haula wa la quwata illa billahan, jadi tak panjang. Kalau hendak panjang sedikit, astaghfirullahal azim, jadi 3 kata. Jadi yang pendek itu pastikan benar. Karena bila yang pendek aja masih belum benar, kayak apa yang panjang-panjang, belum heran juga itu. Nah, itu artinya yang mudah, yang nyata, yang bernilai. Diperhatikan baik-baik. Nah, itu.
Ibu-ibu yang berbahagia, nah 3 inilah yang perlu dihindari di usia tua. Ulun ulang, tidak sadar waktu. Jangan sampai terjadi. Waktu 24 jam ini dibagi baik-baik, dimanfaatkan. Kalau hendak seperti Al-Quran, bila bisa sebelum subuh bangun sudah. Sempatkan tahajud walaupun 2 rakaat. Sempatkan membaca istighfar dan sempatkan membaca Al-Quran. 3 macam inilah sebelum subuh. Nah, lalu habis sholat subuh, terserah ikut berjamaah dan sebagainya. Karena di waktu duha, sholat sunat duha. Bila ada kesempatan, bagus mengerjakan sholat sunat rawatib yang sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat terserah, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Jumlahnya berapa? Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2 atau 4, 2 aja dah, 4. Sesudah zuhur 2, 6. Sesudah maghrib 2, 8. Sesudah isya 2 misalnya, 10. Ini salat sunat rawatib muakkadah menurut Imam Syafi'i. Kalau hendak qobliyah subuh 2, sebelum zuhur qobliyah zuhur 4, 6, sesudah zuhur 2, 8, sesudah maghrib 2, 10, sesudah isya 2, 12. Pastikan sholat sunat ini sehari 12 rakaat. Harapannya sesuai dengan hadis, siapa yang sholat sunat 12 rakaat, Allah buatkan 1 rumah di dalam surga. Lumayan tiap hari. Nah, bila kadada pengajian, ini kadada pengajian maghrib isya, gunakan sholat sunat 6 rakaat. Ba'diyah maghrib, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, misalnya nih, pokoknya jumlahnya 6. Mudah-mudahan termasuk siapa yang sholat sunat 6 rakaat antara maghrib dan isya, Allah ampuni dosanya 12 tahun. Bila kadada pengajian, bila ada pengajian jangan sembahyang itu. Lebih utama belajar. Ibu-ibu yang berbahagia, ulun cukupan, ulun harus cepat meninggalkan tempat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan sumber kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa awalnya dibuat lagi bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena besoknya ada kegiatan lain, saya dipercayakan untuk membaca doa awal jamaah, dan kepada ibu-ibu dipersilakan untuk menghadiahkan kepada keluarga-keluarga masing-masing. Kemudian juga untuk para jamaah kita yang sudah mendahului kita hadiah juga. Bila diberikan bersama Rasulullah SAW,